sholatnya di rumah. Nanti kalau pulang kembali juga sholat lagi, sholat selesai safar. Tetapi sholatnya di mana? Sholatnya di masjid terdekat. Ada di masjid terdekat. Jadi kalau pulang haji jangan duduk rumah dulu, tapi mampir ke masjid yang terdekat lebih dulu. Masjid biasanya kita sholat di mana, mampir di situ, lalu sholat selesai safar dua rakaat. Ada Nah, kemudian setelah itu kita berangkat. Nah, kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Pegang anak kita satu persatu, doakan di kubu-kubunya. Doanya apa? Astaudiukumullah, alladzi la tadi'u wada'ihu. Jangan lupa, anak-anak kita titipkan kepada Allah. Maka diulang lagi. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Tarik ya, nanti kita cek dulu. Nah, itu maknanya apa? Maknanya astaudiukumullah, aku nitipkan kalian, keluargaku, di anak-anak, pegang satu-satu. Aku titipkan kalian, anak-anakku, di keluargaku, kepada Allah, alladzi yang la tadi'u wada'ihu, dan tidak akan hilang atau disia-siakan titipannya. Jadi kita pasrahkan keluarga kita ini kepada Allah. Kita titip kepada Allah, ya Allah tolong jaga keluarga, anak-anakku, ya, mungkin istri atau suami yang ditinggalkan, titipkan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penjaga, dan Allah tidak akan menyanyiakan titipan kita. Nah, coba diulang lagi. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Waktu bayangkan. Oke, diulang lagi. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Jadi dan kemudian hamzah i, wada'i ain, ain u, hu-nya itu titipannya tadi yang kita titipkan, sebagai domirnya, astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'ihu. Nanti kita share di grup sebagai doa tambahan. Iya, nanti saya tuliskan Arabnya juga artinya. Juga artinya, karena ketika kita berdoa harus paham artinya. Jadi yang mananya aku titipkan, ya Allah, siapa? Kalian, anak-anakku, dan istriku, kepada Allah yang tidak akan hilang, yang tidak akan disia-siakan oleh Allah apa yang kita titipkan. Jadi kita pasrahkan anak-anak kita kepada Allah. Nah, itu doa ketika kita akan meninggalkan keluarga kita. Tidak hanya ketika berhaji. Doa ini bisa kita doakan kepada keluarga yang kita tinggalkan kemanapun kita akan safar. Nah, kemudian kalau doa orang yang ditinggalkan kepada musafir, nah nanti ibu dan bapak bisa mengajari anak-anaknya. Itu oleh aku doa lagi. Doanya apa? Zawwataqallahu taqwa.
zawwataqallahu taqwa. Ada ya? Coba. Zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta. Zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khair haitsu ma kunta. Boleh insyaallah saya tuliskan nanti. Oke. Nah, nanti kalau saya lupa tolong diingatkan di grup. Kan tadi doanya, ini doa untuk keluarga dan doa untuk yang berhaji. Ya kan? Agar musafir. Sekali lagi, zawwataqallahu taqwa zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta. Zawwataqallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepadamu, bekal apa? Takwa. Karena sesungguhnya Allah sampaikan sebaik bekal adalah takwa. Maksudnya ini sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, kemudian bahwa para dzambaka, dan Allah mengampuni dosa-dosamu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara laka, dan Allah memudahkan kebaikan. Wa yassara laka khaira, dan Allah memudahkan kebaikan kepadamu. Haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Nah, ini nanti ini doa ini diberikan kepada keluarganya. Aku juga lagi juga yang butuh lagi. Nah, ini doa ini terdapat dalam hadis At-Tirmizi. Jadi insya Allah doa yang kami sampaikan ini ada syaratnya semuanya. Kalau tadi doakan berlebihan, Bismillahirrahmanirrahim, ini terdapat dalam Sahih At-Tirmizi. Kemudian Astaghfirullah alladzi la tatimu wa damru, ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al-khaira haitsu ma kunta, itu terdapat dalam hadis At-Tirmizi. Jadi insyaallah ini betul-betul ada hadisnya dan ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doa-doa yang sebaiknya kita lafalkan, kita panjangkan kepada Allah ketika kita akan bepergian. Nah, kemudian kita kembali ke doa manasikul umroh dan haji. Oke. Pertama kali kita masuk Masjidil Haram dengan berdoa masuk ke masjid. Sudah hafal doanya? Insya Allah hafal. Paling gampang karena sehari-hari kita ke masjid. Coba bareng-bareng. Doanya bareng-bareng. Doa ke masjid. Sebaiknya kita awali dengan sholawat. Allah, moga bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan doa yang sesuai diajarkan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Insyaallah sudah hafal. Insya Allah hafal. Dan nanti dalam prakteknya doa ini akan sangat cepat sekali. Harus segera kita lafalkan. Karena masuk masjid itu biasanya suka rusuk. Tapi saya berpesan itu dan Bapak nih, jenengan ketika akan masuk ke Masjidil Haram, itu
harus jujur kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Di Masjidil Haram nanti kita akan lama, terutama pada waktu kita akan memulai umroh. Nah, itu akan memakan waktu yang lama. Maka ketika akan masuk masjid, ketika ibu dan bapak menahan hadas, maka tuntaskan dulu. Oke, sebelum masuk masjid tuntaskan dulu. Nanti bilang kepada teman-temannya, kepada rombongan, ketua rombongannya, bapak atau ustaz, saya izin dulu ke kamar kecil. Jangan sampai diampet. Kalau diampet repot, karena kita akan tawaf sa'i memakan waktu yang lama, waktu yang lama. Karena itu, padahal tawaf itu kan harus dalam kondisi suci berwudu, maka urusan itu tuntaskan dulu. Sebelum masuk, jangan ngambek buang angin, jangan ngambek buang air kecil, apalagi ngambek buang air besar. Maka tidak usah malu. Dengan satu rombongan tidak usah malu. Tidak ada malu di antara kita. Harus jujur. Sampaikan, tuntaskan itu dulu. Nah, insya Allah yang lain juga akan siap menunggu. Kata insya Allah akan siap menunggu. Karena apa? Karena prinsipnya kita bersama-sama. Kita pergi berhaji itu menjadi saudara. Harus menjadi saudara dengan hubungan yang lain. Harus menyatukan hati. Harus siap saling tolong menolong. Harus siap berkorban. Harus siap berkorban. Kenapa? Karena ketika kita menolong orang lain, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi jangan sesekali menolong. Dari sini ibu dan bapak membawa obat-obatan. Berdoa kepada Allah, ya Allah minta sehat, nanti saya membawa obat ini untuk teman saya ketika ada yang sakit. Kita niatkan seperti itu. Niatnya menolong orang lain. Maka sekali lagi kami wanti-wanti di sana jangan istilahnya jangan tangan itu dicekadem mawon. Tetapi ulurkan tangan. Siapa yang membutuhkan siap membantu. Insya Allah akan memberikan pertolongan. Bahkan insya Allah akan memberikan pertolongan. Itu pasti dan pasti. Bintang surga yang surga. Siapa yang menolak padamu pasti Allah akan menolong. Nah itu tadi doa masuk masjid. Jadi harus jujur sebelum masuk masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Wah, ngambek. Nanti pas tawaf bingung. Ini kosong pipis itu. Repot keluar lagi. Nah, rombongan malah jadi repot menunggu. Kata deh. Atau kalau tidak mungkin malah kita ditinggal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu doa melihat Ka'bah pertama kali. Jadi ibu dan bapak ini terakhir, nanti doa-doanya kita refresh dan pertama. Nanti setelah itu akan kita adakan evaluasi sedikit. Kemudian setelah itu nanti juga terbuka pertanyaan-pertanyaan dari ibu dan bapak yang belum ada yang ketika ada hal-hal yang belum dipahami. Jadi doanya kita refresh dulu. Kemudian kita doa melihat Ka'bah pertama kali. Coba bareng-bareng. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamaruhu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyana rabbana bis salam. Boleh ditambahkan yang terakhir itu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Allahumma zid hadzal baita tasrifan. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumahmu ini, Baitullah, tasrifan dengan kemuliaan, wa ta'dziman dengan keagungan, wa takriman dengan kemuliaan dengan sanjungan, wa mahabbatan dan juga kehebatan.
kewibawaan. Okay? Nah, ini kepada Baitullah. Wazidman sarrafahu, dan kepada siapa saja Allah, ya, siapa saja yang sarrafahu, dia memuliakannya, memuliakan Baitullah. Bahkan ramahu, dan juga apa? Dan juga memuliakannya. Mimman hajjahu, dari siapa saja yang dia berhaji. Jadi kita mendoakan saudara kita yang semuanya berhaji, bukan ya? Awi atamaru, dan orang-orang yang mengerjakan umroh. Boleh ditambah dengan waro'ah, dan orang-orang yang hanya sekedar melihatnya. Seperti kemarin disampaikan bahwasanya apa? Allah SWT setiap hari menurunkan 120 rahmat. 60 diberikan kepada orang-orang yang tawaf, 40 diberikan kepada orang-orang yang sholat dan berzikir di Masjidil Haram, dan 20 diberikan kepada orang-orang yang hanya sekedar melihat Ka'bah dengan penuh ketakziman. Nah ini dengan apa? Dengan tasrifan, dengan takriman, dengan ta'zim, okay? Dengan kemuliaan, dengan sanjungan, dan juga dengan keagungan, wabirron, dan juga kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukannya orang yang tadi kita doakan, dan juga kita dari masa lalu sampai sekarang, sehingga semua keburukan itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Doa yang luar biasa sekali. Maka insya Allah ketika Allah kabulkan doa ini, Allah ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Allah ganti catatan amal-amal jelek kita dengan amal-amal baik. Senang nopo mboten? Senang banget. Nah ini. Nah kemudian setelah ini doa memulai tawaf. Okay? Memulai tawaf. Allahumma bimanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng-bareng. Yang utara apa dia? Coba. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bareng-bareng. Allahumma Alhamdulillah, kelihatannya semuanya sudah hafal di luar kepala. Karena di luar kepala itu terus terbawa angin, akhirnya melayang. Oke, nggak apa-apa, masih banyak waktunya. Kata dia, Allah imanan bika, ya Allah, sesungguhnya aku datang ke sini semata-mata karena Engkau. Batas dikau bikitabika, dan yang Allah aku siap membenarkan semua yang ada di dalam kitabmu. Bawakan biahdika, dan ya Allah, Engkau pasti akan memenuhi semua janji. Bapak tibaan disunnati, dan ya Allah, aku siap untuk mengikuti siapa? Sunnah-sunnah Nabi, yaitu Nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu kita memulai tawaf di rukun Hajar Aswad dengan membaca apa? Allahu Akbar. Karena kan lebih kemarin di Hajar Aswad kita palingkan, kita lambaikan tangan, kemudian membaca apa? Allahu Akbar, tanpa dicium, tanpa
cium. Kenapa ada yang mencium ada yang tidak? Pertanyaannya kalau kenapa ada yang mencium ada yang tidak? Nah itu kami sampaikan di buku kemarin ringkasan narasi singkat. Jadi Rasulullah dia ketika memulai tawaf dia menyentuh Ka'bah dengan tangannya. Itu pada tawaf umrah yang pertama kali dalam umrah pengganti. Jadi umrah pengganti di tahun 8 Hijriah. Memulai umrah dengan menyentuh Hajar Aswad, bukan mencium, tetapi menyentuh. Kemudian setelah menyentuh atau mengusap Hajar Aswad, tangannya ini kemudian dicium. Ada nggak? Dan Rasulullah membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian pada Fatu Mekah, Rasulullah ketika akan memulai tawaf, beliau naik dari untanya, kemudian Rasulullah sentuhkan tongkatnya ini pada Hajar Aswad. Kemudian tongkatnya ini dicium. Dan Rasulullah melafalkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah kita kan tidak bisa menyentuhnya, maka kita cukup memberi syarat. Karena tidak menyentuh maka tidak dicium. Karena tidak menyentuh tidak dicium. Dan bacaannya mana? Allahu Akbar. Ada nih? Allahu Akbar. Itu yang membedakan. Nah, ini diingat-ingat. Tetapi nanti kalau di sana ada yang mengucapkan ada yang dicium atau Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah disalahkan. Nah malah jidal, ayel-ayelan. Padahal itu termasuk larangan ikhram. Yang penting kita paham, kita tahu ilmunya, dan ilmunya itu kita praktekkan. Orang sayel-ayelan, sing bener aku, wah ini bonto ibu ini. Maka menjadi apa? Berarti kita melanggar larangan ikhram. Betul ya? Nah, kemudian setelah itu doa antara Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim. Doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sampai apa lagi? Nah, antara Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim itu biasanya kita melafalkan zikir ini antara 4 kali. Jadi antara sekitar 4 kali itu sudah sampai di maqam Ibrahim. Kalau kita tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Tapi kalau terlalu jauh ya mungkin agak lebih banyak lagi karena putarannya lebih panjang. Oke. Sepanjang kita apa itu tawaf Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Tidak usah keras-keras kalau mengganggu sekitarnya. Karena apa? Karena Allah itu maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar. Dalam hati atau mungkin kita ucapkan dengan ini Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh ditambah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kemudian dari maqam Ibrahim sambil menjalani doanya apa? Doanya bebas. Nah, ini doanya bebas. Silakan berdoa masing-masing di program dari rumah. Putaran pertama saya berdoa apa? Putaran kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? 5 apa? 6 apa? 7 apa? Di program dari rumah. Oke, karena apa? Karena ketika kita berdoa itu kita harus paham maknanya. Maka bahasanya boleh pakai bahasa apa saja. Mau pakai bahasa Indonesia silakan, mau pakai bahasa Jawa silakan. Allah Maha tahu. Daripada kita doa dengan bahasa Arab, kita tidak paham maknanya atau kita mengaminkan orang yang berdoa, kita tidak paham maknanya, itu tidak disarankan oleh para ulama. Jadi doa yang bisa kita pahami maknanya. Ingat dari rumah di program dulu. Putaran pertama apa, kedua apa,
ketiga apa, keempat apa, sampai ketujuh dibagi. Dibagi. Perlu dicatat. Oh, pertama saya mau kedua ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, kemarin saya sudah sampaikan contoh ya, contoh saya ketika saya membaca doa itu sudah saya sampaikan. Doa pertama saya doakan ibu, kedua saya doakan bapak, ketiga saya doakan istri atau suami, keempat saya doakan anak-anak, kelima doa untuk kita sendiri, keenam untuk saudara, ketujuh untuk doa titipan. Ini juga terprogram sudah, sehingga ketika kita lupa, oh ini kita putaran berapa tuh? Tinggal kita lihat, oh tadi ini saya tadi mendoakan siapa? Mendoakan anak-anak, oh berarti putaran keempat. Kita ingat terus. Tadi saya mendoakan siapa kok? Oh mendoakan saudara-saudara, oh berarti ini putaran ke-6. Jadi ingat, salah satu untuk cara untuk mengingat yang praktis. Nah kemudian doa dari putaran dari rukun yamani sampai hasan asma, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kepada kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Maknanya apa? Rasulullah menuntunkan ini. Tadi Allah SWT sudah membebaskan kita berdoa dari rukun yamani, dari makam Ibrahim sampai rukun yamani dengan doa sesuai keinginan kita. Ada nggak? Padahal belum tentu doa yang sesuai dengan keinginan kita itu baik bagi kita, baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Maka Rasulullah mencatatkan ditutup dengan doa sapu jagat. Maknanya ya Allah kabulkan doa-doa aku tadi, yang itu baik untuk duniaku, juga baik untuk akhiratku. Maka kabulkan doa-doa itu ya Allah. Tolong seleksi ya Allah, tolong disaring, difilter dulu, di mana doa-doaku tadi yang itu baik untukku, baik di dunia, juga baik di akhirat. Dan yang tidak baik kalau doanya jangan kabulkan ya Allah. Karena apa? Karena aku mohon kepadamu ya Allah untuk menjauhkan diriku dari api neraka. Jangan sampai doa-doa itu tetap dikabulkan, malah menjadikan aku mendekat kepada neraka. Itu lagi makna doa sapu jagat. Nah setelah itu ibu dan bapak selesai, kemudian ke belakang makam Ibrahim sambil membaca wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Coba bareng-bareng. Sekali lagi. Nah, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, sunnahnya rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun. Setelah rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah itu ibu dan bapak berdoa. Nah, setelah berdoa, kemudian pergi ke belakang. Di sana nanti banyak air zam-zam. Kemudian mengambil air zam-zam, menghadap ke kiblat, dipegang dengan tangan kanan, berdiri. Berdiri sambil berdoa. Doanya apa? Doanya bebas. Doanya bebas. Tetapi salah satu yang diturunkan Rasulullah yaitu dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tambah bahasa qauli bi rahmatika ya arhamar rahimin juga boleh. Sampai berhenti di sini juga min kulli da'in juga boleh. Benar ya? Tidak semuanya baik. Nah ingat ketika minum zam-zam, jangan dihabiskan semuanya. Sebagian diusapkan ke kepala, ke badan, ke muka, sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan atas penyakit-penyakit kita. Nah ini, kemudian setelah itu selesai, ibu dan bapak akan menuju ke mas'ah, ke mas'ah. Nah pada waktu menuju sofa itu ada tuntunan doa. Doanya apa?
Inna sofa wal marwata min sya'airillah abadahu bima batahallahu bih. Coba bareng-bareng. Inna sofa wal marwata min sya'airillah abadahu bima batahallahu bih. Kok kesih dari bapak sekali lagi. Inna sofa wal marwata min sya'airillah abadahu bima batahallahu bih. Jadi doa ini dipanjatkan ketika kita akan naik bukit Safa. Kenapa kita membacakan doa ini? Karena ini merupakan percakapan antara Rasulullah dan para sahabat. Saat para sahabat diminta naik ke bukit Safa untuk sa'i, mereka komplain. Ya Rasulullah, kita lihat di sekitar jalan menuju ke Safa ini banyak sekali berhala-berhala. Dan saat itu di Mekah itu banyak sekali berhala. Yang terbanyak itu di Safa Marwah ini, banyak sekali. Lah kenapa ya Rasulullah kita kok diminta beribadah di sini yang banyak berhalanya? Oke, maka kemudian Rasulullah bacakan ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau ada bahasanya Inna Safa, sesungguhnya antara Safa dan Marwah min sya'airillah, itu merupakan apa? Termasuk syiar agama Allah. Nah, kemudian sahabat menjawab, abadahu bima badahallahu bi. Sekedar sakit, saya terangkan doa dulu, nanti kita evaluasi. Okay? Nanti dulu juga jatuh. Kata jadi para sahabat langsung menjawab, abadahu bima badahallahu bi. Para sahabat itu seperti itu hebatnya. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu atau melarang sesuatu, langsung samina wa ata'na. Ketika larangan khamr diberlakukan, para sahabat itu kan mereka semuanya ahli minum atau peminum berat. Bahkan ketika Sayyidina Ali sedang sholat kondisi mabuk, membaca Al-Kafirun orang teko-teko, mubeng terus dalam kondisi mabuk. Nah, dalam kondisi mabuk ini, lalu Allah menurunkan ayat yang melarang minuman keras. Melarang minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fima ismun kabir, ayat dan seterusnya. Di dalam khamr itu ada manfaat, tetapi mudorotnya lebih besar. Maka ketika ayat itu diturunkan, para sahabat yang punya bergendong-gendong khamr semuanya ditumpahkan, gendongnya dipecah. Bahkan diriwayatkan sahabat Umar yang sudah terlanjur minum dilodok tenggorokannya supaya muntah. Itulah para sahabat. Ketika Allah turunkan larangan, langsung mereka apa? Samina wa ata'na. Lain dengan kita, seiman-iman ini. Rasulullah iman-iman ini sayang. Tuh ini yang berdiri. Kan kita kebanyakan seperti ini. Maka ini, seperti ini ketika Rasulullah menyampaikan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sahabat langsung sebutkan abadahu bima bada'allahu. Nah itu jawaban para sahabat. Ya Rasulullah, aku siap memulai sa'i ini dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Langsung siap. Orang komen, mari. Kalau tadi ini banyak berhala. Maka ini kita baca ketika akan naik ke Safa. Coba sekali lagi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abadahu bima badahallahu. Paham oke? Kemarin kan sudah sampaikan catatannya. Nanti di bawah saja. Di bawah saja. Nanti insya Allah juga saya share-nya yang PDF ini di grup, sehingga nanti kalau hilang bisa di-print lagi. Oke, nanti tinggal ke fotokopi itu tolong di-print ke, insya Allah bisa. Nah kemudian setelah itu sampai di Safa, ibu dan bapak ingin menghadap kiblat, kemudian ada tuntunan zikirnya. Zikirnya coba kita bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Nah, doa ini dibaca 3 kali, baik nanti di sofa ataupun di marwah. Ketika kita membaca pertama kali, kemudian kita berdoa dulu. Ingat, sofa dan marwah ini merupakan tempat-tempat yang ijabah. Maka programkan dengan doa-doa yang terbaik. Oh, ini nanti yang akan saya panjatkan kepada Allah. Catat itu. Programkan dengan ketika kita masih di sini. Nah, kemudian setelah berdoa kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian setelah itu turun ini ketika berjalan doanya bebas. Ini bebas, mau membaca Quran boleh, murojaah hafalan boleh, mau membaca istighfar boleh, mau membaca sholawat juga boleh, apa saja boleh. Yang tidak boleh apa? Gerumpi. Sholatnya di rumah. Nanti kalau pulang kembali juga sholat lagi, sholat selesai sama. Tetapi sholatnya di mana? Sholatnya di masjid terdekat. Ada nggih? Di masjid terdekat. Jadi kalau pulang haji jangan duduk rumah dulu, tapi mampir ke masjid yang terdekat lebih dulu. Masjid biasanya kita sholat di mana, mampir di situ, lalu sholat selesai salat dua rakaat. Ada nggih? Nah, kemudian setelah itu kita berangkat. Nah, kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Jadi, pegang anak kita satu persatu. Doakan di kubu-kubunya. Doanya apa? Astaudi'ukumullah. Enggak. Alladzi la tadi'u wada'ihu. Jangan lupa, anak-anak kita titipkan kepada Allah. Maka diulang lagi. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Terima ya, nanti kita cek dulu. Nah, itu katanya apa? Maknanya astagfirullah, aku nitipkan kalian, keluargaku, ini anak-anak, pegang satu-satu. Aku titipkan kalian anak-anakku, ini keluargaku kepada Allah, alladzi yang la tadi'u wada'ihu, dan tidak akan hilang atau disia-siakan titipannya. Jadi kita pasrahkan keluarga kita ini kepada Allah. Kita titip kepada Allah, ya Allah tolong jaga keluarga, anak-anakku, ya mungkin istri atau suami yang ditinggalkan, titipkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penjaga, dan Allah tidak akan menyanyiakan titipan kita. Nah, coba diulang lagi. Astagfirullahaladzim alladzi la tadi'u wada'ihu. Waktu bayangan. Oh, enggak diulang lagi. Astagfirullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Jadi oke, dan
kemudian hamzah i, wadai ain, ain o hu, hu-nya itu titipannya tadi yang kita titipkan, ini sebagai domirnya, Astaudirukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Nanti kita share di grup sebagai doa tambahan, betul ya? Iya, nanti saya tuliskan Arabnya juga artinya, karena ketika kita berdoa harus paham artinya, betul ya? Jadi yang mananya aku titipkan ya Allah, siapa? Kalian anak-anakku, dan istriku, kepada Allah yang tidak akan hilang, yang tidak akan disia-siakan oleh Allah apa yang kita titipkan. Jadi kita pasrahkan anak-anak kita kepada Allah. Nah itu doa ketika kita akan meninggalkan keluarga kita, tidak hanya ketika berhaji. Doa ini bisa kita doakan kepada keluarga yang kita tinggalkan kemanapun kita akan safar. Betul ya? Nah kemudian kalau doa orang yang ditinggalkan kepada musafir, nah nanti ibu dan bapak bisa mengajari anak-anaknya. Itu loh aku doa lagi. Doanya apa? Zawwataqallahu taqwa. Ada ya? Coba. Zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta. Zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khair haitsu ma kunta. Boleh insyaallah saya tuliskan nanti. Nah, nanti kalau saya lupa tolong diingatkan di grup. Kan tadi doanya, ini doa untuk keluarga dan doa untuk yang berhaji. Ada yang akan musafir. Sekali lagi, zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta. Zawwataqallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepadamu, bekal apa? Takwa. Karena sesungguhnya Allah sampaikan sebaik bekal adalah takwa. Betul ya? Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah kemudian bahwa para dzambaka, dan Allah mengampuni dosa-dosamu dan mengampuni dosamu. Wa yassara laka, dan Allah memudahkan kebaikan. Wa yassara laka khaira, dan Allah memudahkan kebaikan kepadamu. Haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Nah ini, nanti ini doa ini diberikan kepada keluarganya. Aku juga lagi juga yang butuh lagi. Nah ini doa ini terdapat dalam hadis At-Tirmizi. Jadi insya Allah doa yang kami sampaikan ini ada syaratnya semuanya. Kalau tadi doakan berlebihan, Bismillahirrahmanirrahim, ini terdapat dalam Sahih At-Tirmizi. Kemudian Astagfirullahaladzim alladzi la tadi'u wada'i'uhu, ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian zawwataqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khaira haitsu ma kunta, itu terdapat dalam hadis At-Tirmizi. Jadi insyaallah
ini betul-betul ada hadisnya dan ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu doa-doa yang sebaiknya kita lafalkan, kita panjangkan kepada Allah ketika kita akan bepergian. Nah kemudian kita kembali ke doa manasikul umroh dan haji. Oke.